Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang langsung saja kita sampai masih di bab tentang tafsirut tauhid ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Surat At-Taubah 31. Dalil yang beliau bawakan ya di dalam bab ini ya kaitannya dengan tafsirut tauhid ya, dan syahadat la ilaha illallah ini ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum ay ja'alal yahuda wan nasara ya, ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, mereka menjadikan ahbarahum ay ulama'ahum, menjadikan ulama-ulama mereka, waruhbanahum ay ubadahum, dan ahli ibadah mereka, pendeta kalau bahasa kita ya, arbabam min dunillah ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimuna li'anna at-tashri'a min khasa'isir rabb faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabban. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah, min dunillah ya. Kenapa? Ya, karena mereka menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai pembuat syariat untuk mereka, menghalalkan dan mengharamkan bagi mereka ya. Nah ya, karena pembuatan syariat ya, menetapkan ini halal, ini haram ya, ini adalah kekhususan dari Rabb, dari Tuhan ya, ini bukan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Tuhan, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mentaati makhluk dalam perkara pembuatan syariat tersebut, pembuatan aturan halal haram tersebut ya, maka ia sungguh telah menjadikannya sebagai Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal masih ibn maryam ya, dan mereka juga menjadikan Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah ya, yang dimaksud ya ay wattakhadhu Isa alaihissalam rabban biibadatihim lah ya, yang sebagaimana kita ketahui orang-orang Nasrani khususnya ya menjadikan Nabi Isa itu ya sebagai Tuhan yang mereka beribadah kepadanya, waliyadzubillah ya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ai tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa anis syuraka'i wan nudhara. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sekutu dan tandingan. Nah, jadi walaupun mereka mengatakan begitu, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha suci, maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Makna global ya dari ayat ini, yukhbirullahu subhanahu anil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, annahum istansahu rijala minal ulama'i wal ubadi fa'ata'uhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallah. Bahwa orang-orang Yahudi itu ya, kebiasaan mereka minta nasihat, minta masukan ya, dari tokoh-tokoh mereka ya, tokoh-tokoh yang mereka anggap ulama dan ahli ibadah. Lalu mereka taati tokoh-tokoh tersebut ya dalam perkara menghalalkan apa yang memang telah diharamkan oleh Allah, atau ketika tokohnya itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, mereka ikuti saja itu. Nah ya, fa nazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi, maka dengan demikian itu, dengan mereka itu menjadikan tokoh-tokohnya itu pembuat penghalalan dan pengharaman, berarti
mereka itu menjadikan tokoh-tokoh itu, mereka mendudukkan tokoh-tokoh itu ya dalam kedudukan sebagai Tuhan. Alladzi min khasaisihi at-tahlil wa tahrim. Yang mana Tuhan itu, Allah itu ya, di antara kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu adalah penghalalan dan pengharaman. Ya. Kama abadan nasara Isa wa za'amu annahu ibnullahi. Sebagaimana pula orang-orang Nasrani itu menyembah Nabi Isa ya, dan mereka mengklaim bahwa Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah. Ya. Fanabadu kitaballahi alladzi amarahum fihi bi ta'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdah. Maka mereka melempar ke belakang ya, kitab Allah yang memerintahkan mereka untuk mentaati Allah semata ya, dan menyembah Allah semata. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkara ma fa'aluhu. Dan pengkhabaran ini ya mengandung pengingkaran atas apa yang mereka lakukan. Ya. Walidzalika, oleh sebab itu, nazzaha nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'lu minasyirki bihi. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya ya, dari apa yang ya, dari perbuatan yang mereka lakukan. Allah menyucikan dirinya dari klaim mereka ya. Klaim mereka yang mana klaim-klaim tersebut ya mengandung kesyirikan. Nah, ya, jadi jelas sekali ini ya, bahwasanya mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka sebagai pembuat penghalalan dan pengharaman. Nah, ada satu kisah ya yang terjadi ya. Di bawahnya ada ya, faqad fassara hadhil ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Ya. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat ini, ya, surat At-Taubah ini 31 ini ya, kepada sahabat Adi bin Hatim. Indama dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ahu yaqra'u hadhil ayata. Ya, ketika Adi bin Hatim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau saat itu mendengar Rasul baru membaca ayat ini ya, membaca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ini ya. Nah, lalu berkatalah sahabat Adi bin Hatim, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasul, sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu enggak nyembah mereka ya Rasul, enggak sujud, enggak rukuk kepada pendeta-pendeta mereka ya Rasul. Ya. Nah, kok bisa ayat itu mengatakan mereka menjadikan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka itu enggak sujud, enggak rukuk kepada pendeta-pendeta itu ya Rasul. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menerangkan. Rasul menjawab, ya, bala innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Ya, iya benar, mereka memang enggak sujud, enggak rukuk pada pendeta-pendeta itu. Tetapi ya, ketika tokoh-tokohnya itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, maka mereka mengikutinya. Nah, itulah peribadahan orang-orang tersebut kepada tokoh-tokoh agamanya itu. Ya. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dalam kitab beliau. Nah, ya. Dan ya kalau mau diberi contoh kan gampang ini ya. Di dalam syariatnya Nasrani mereka katanya ya, mereka tidak, kalau sudah jadi apa itu pendeta dan biarawati kan tidak boleh nikah tuh. Ya, berarti kan mereka mengharamkan nikah ya kan. Padahal nikah itu oleh Allah dibolehkan dan begitu. Nah, dan juga banyak sekali kalau Yahudi contohnya terlalu banyak ya. Bahkan ya mereka itu ya mengubah kitab saja berani. Ya, dan dalam kitab yang pernah saya baca, kitab Talmud yang dimiliki orang-orang Yahudi itu sampai membolehkan membunuh orang selain Yahudi. Oh, ngeri toh. Berarti itu kan dia menghalalkan darah manusia lain tanpa hak. Kata mereka itu dari kitabnya. Ini kan berarti levelnya orang Yahudi ini lebih kejam lagi dalam masalah ini ya. Dalam masalah ketokohan seperti ini. Dan ya, oleh para ulama ya, syirik ini kan bentuk syirik ya, yang menjadikan pembuat syariat selain Allah ini ya bentuk syirik ini. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama ya
dengan yang namanya syirkut ta'ah, ya, kesyirikan dalam permasalahan ketaatan. Ya dari itu tadi, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Kok terus diikuti, ya. Nah, dan menghalalkan apa yang diharamkan yang paling besar, ya dicontohkan juga oleh para ulama dalam syarah kitab tauhid yang lain, yaitu ketika mereka menyembah selain Allah itu. Mereka menghalalkan nyembah Nabi Isa. Ya kan? Itu kan Nasrani kan. Maka ini kan sesungguhnya Nabi Isa itu kalau mau ditelisik dalam kitabnya, tidak pernah Nabi Isa itu mengatakan sembahlah aku gitu, nggak pernah. Ya, maka berarti ya itulah mereka, ya yang mereka lakukan. Ya. Lalu tokoh-tokoh mereka itu diikuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasraninya. Ya, maka jadilah agama mereka seperti yang saat ini kita lihat. Mereka beribadah tanpa ilmu. Taib, keterkaitan ayat ini dengan bab, ya. Annaha dalat ala anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradallahi bi ta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Ya, bahwa ya, ayat ini menunjukkan bahwa di antara makna tauhid itu, ya, makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu adalah mengesahkan Allah dalam permasalahan ketaatan. Nah, tolong kasih garis baru ya, masalah ketaatan. Ya. Dalam perkara menghalalkan apa yang telah dihalalkan dan mengharamkan apa yang telah diharamkan. Ya. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Dan ya, ayat ini dengan jelas sekali, ya, menyebutkan bahwa siapa yang menjadikan seorang tokoh, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu orangnya, ya, yang dia jadikan tokoh, lalu ketika dia menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah lalu diikuti, berarti dia itu menyekutukan Allah dengan si tokoh tersebut. Ya, musyrik dia, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti, ya, orang yang menghalalkan atau mengharamkan selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, dalam prakteknya sekarang bagaimana? Apakah ada seperti ini? Banyak, ya, banyak, tetapi dilakukan dengan tanpa sadar pula. Ya. Yang diantaranya yang setiap hari dilihat di Indonesia itu kan suguhannya kan urusan politik Indonesia itu. Ya, betapa banyak ya tokoh-tokoh politik itu mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, dengan mudah saja, ya, kita nggak mau nyebut, nggak mau memperpanjang, ya, cuman ya, jikalau itu sampai menjadi ketaatan mutlak kepada mereka, lah itu dia yang dikhawatirkan menjadi apa? Kemusyrikan. Contoh, ya, contoh gampangnya, ya, ada orang mengatakan, ya, urip mati nderek tokohnya gitu, nderek partainya misalkan, ya, hidup atau mati dia ikut partainya. Loh, ini piye sih kalimat ini? Bagaimana? Berarti dia itu lebih mementingkan partainya daripada Allah Ta'ala. Ini jangan sampai terjadi pada orang Islam. Ya, atau tokohnya jelas-jelas, ayo, contoh yang kedua, tokohnya jelas-jelas mengatakan, ayo pilih si kafir ini, ya, menjadi presiden misalkan, atau menjadi gubernur, ya, karena Allah Ta'ala tidak mengharamkan memilih gubernur, memilih pimpinan dari kalangan Nasrani misalkan, ya. Ini berarti kan bertentangan secara jelas dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini ngomong tidak boleh kok. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, pemimpin bagi kalian. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian dari mereka itu pemimpin dari sebagian yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini ayatnya jelas meh digoning di, ya, Indonesia saja kalau mempermainkan hukum bisa dipenjara. Coba antum ulak-walik Pancasila 1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 2, ketuhanan yang Maha Esa. Baru cuman balik-balik aja, insya Allah digoleki polisi di penjara. Nah, ini kok bolak-balik ayat Al-Quran sak penak udele dhewe dibolehkan. Nah, inilah ya ya itulah ya orang yang memang ya kita nggak mau memperpanjang, ya, di hatinya ada masalah dan sebagainya, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sebagai orang muslim yang tahu mana yang benar, mana yang salah,
maka marilah kita ikuti. Yang benar kita ikuti, yang salah kita tinggalkan. Begitu. Dan dalam permasalahan ini, syirku ta'ah ini, ya permasalahan yang sangat penting. Ini akidah umat Islam. Ya, jangan sampai kita salah di dalamnya. Tapi faedah ya yang kita bisa petik dari ayat ini, yang pertama, anna min makna tauhidi wa syahadati anna ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wa tahrim. Bahwa ya, termasuk di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah mentaati Allah dalam menghalalkan atau mengharamkan. Ya jelas sekali, satu-satunya yang harus ditaati dalam masalah halal dan haram Allah Ta'ala saja. Gampang kok ya. Kalau buka Al-Quran, buka hadis, ini kalimatnya halal, ya sudah diikuti aja. Tapi kalau ternyata itu ngomongnya haram, ya sudah ditinggalkan, beres. Ya enggak? Ya. Jangan sampai memaksakan diri bertentangan dengan dalil. Ya. Karena itu sebuah perkara yang sungguh akan sangat membinasakan. Ya. Melawan dalil, ya. Melawan Al-Quran, melawan sunnah, ya walaupun itu kecil perkaranya, ya, tidak akan dia mendapatkan kebaikan. Ya, bahaya sekali. Ya, dan telah banyak ya contoh diantaranya. Ya, ada dulu orang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, makan dengan tangan kanan. Lalu orang itu jawab, la astati. Ya, aku nggak bisa makan dengan tangan. Langsung seketika nggak bisa. Itu contoh diantara dia itu tidak mentaati Rasul SAW. Ya. Nah, dan banyak sekali ya. Taat pada Allah, taat pada Rasul, ya gampang kan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, selesai. Ya, ini yang harus dilakukan seorang Muslim. Lalu yang kedua, ya, faedah kedua, annaman ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Siapa yang mentaati makhluk dalam perkara penghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka sungguh ya, dia itu telah menjadikan si makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, maka dari itu ya sebagian ulama, ya, dulu ketika zamannya Saddam Hussein, ya, di mana dia memiliki partai namanya Partai Ba'ath. Kalau di Indonesia kan artinya Partai Kebangkitan, ya, tapi di sono ya, di Baghdad sono, di Irak sana ya. Di mana pernah ya, suatu ketika mengklaim bahwa ketaatan pada partainya itu mutlak kan begitu. Nah, setelah dinasihati oleh para ulama, ternyata masih ngeyel gitu. Jadi lebih harus taat pada partainya daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau partainya ngomong A, ya itu diutamakan. Walaupun itu kurang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagian ulama ya, mentahdir itu. Ya, Saddam Hussein itu. Nah, karena apa? Ya, perbuatan mendahulukan partainya daripada aturan agama. Nah, ya, jadi ya seperti itu ya. Mentaati makhluk dalam perkara penghalalan dan pengharaman, ya, jadi dia itu telah menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Taib yang ketiga, ya, ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam wa bayanu annahu Abdullah. Bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka ya, dalam keyakinan mereka ya, Isa bin Maryam al-Masih itu adalah Tuhan menurut mereka. Ya. Dan penjelasan di sini bahwa jelas sekali Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Nah, lalu yang keempat, tanzihullahi anisyirki. Ya, faedahnya adalah menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala jenis kesyirikan. Nah, ya, ini ya bagian pertama dari pelajaran hari ini, dan insya Allah akan saya lanjutkan dalam bagian yang kedua di bab yang keempat ini supaya selesai di hari ini insyaallah taala. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.